Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, laporannya langsung dari Masjid Nabawi, Madinah. Ya, sekarang saya sedang berada di Masjid Nabawi, Madinah. Ini suasana, kebetulan hari ini hari Jumat, suasana setelah Jumatan. Jadi sholat Jumat baru saja bubar, laki-laki dan perempuan kita semua berada di Masjid Nabawi untuk melakukan sholat Jumat. Anak-anak sendiri nggak boleh masuk ya masjid ya? Anak-anak masih belum boleh masuk, Pak. Makanya mungkin anak-anak yang dari Indonesia pun kalau mau umroh masih tertahan, belum bisa karena anak-anaknya dari sini juga belum boleh masuk. Jadi orang tua yang mau sholat dia harus di luar di emperan masjid sama anak-anaknya. Jadi dari Jumat kalau ke Asar boleh menunggu di situ ya? Boleh Pak. Boleh menunggu, cuman tadi perempuan belum bisa dapat tempat, tempatnya terbatas, jadi kebanyakan kita sholatnya di luar. Yang tadinya halaman yang dipakai untuk perempuan, sesi untuk perempuan itu dipakai untuk laki-laki, hanya untuk sholat Jumat. Gimana? Udah coba masuk ke Raudah, Rina? Raudah, oke. Nah. Jadi jadwal kami Raudah itu besok jam 7 pagi. Jadi setelah karantina berakhir 5 hari, hari pertama jadwal kami setelah hari karantina itu mengunjungi Raudah besok. Jadi Raudah itu sekarang dijadwalkan per travel agent, tidak bisa dimasuki sembarang seperti dulu lagi. Dulu kan setiap jadwal sholat fardu, lepas sholat fardu dan sebelum sholat fardu kita bisa masuk ke Raudah. Sekarang ini ada jadwal masing-masing, dan untuk masuk ke Raudah kita harus menunjukkan beberapa dokumen kesehatan resmi, dokumen Saudi maupun dokumen Indonesia. Jadi kalau mau coba-coba masuk sendiri nggak bisa. Oh gitu. Baik, jadi pengalaman Rina kemarin kalau pas daftar ke travel gitu nggak masalah ya? Nggak pakai daftar antrian gitu gimana? Saya daftarnya alhamdulillah kebetulan saya mendampingi bos saya. Kami daftarnya 3 minggu sebelum keberangkatan kami baru daftar dan udah dapat seat. Dan travel agent kami memang terbatas, tidak terlalu banyak orang, hanya 17 jamaah, jadi lebih nyaman. Jadi gimana? Ngelihat suasana sholat Jumat di Masjid Nabawi di luar sendiri mana? Penuh? Oke, syarat untuk masuki Masjid Nabawi, kalau untuk orang asing, sepertinya jarang kita diperiksa dengan detail. Jadi kita masuk aja seperti biasa. Tapi kalau untuk orang lokal, itu mereka harus menunjukkan aplikasi kesehatan seperti Peduli Lindungi di Indonesia. Itu namanya aplikasi Tawakalna. Tapi kalau biasanya kita di mall, kita masuk tempat perbelanjaan, walaupun kita orang Indonesia, kita juga tetap harus menunjukkan aplikasi itu. Jadi kalau ciri khas orang Indonesia enak ya, gampang ya nandainnya ya? Ya, gampang Pak. Kita itu karantinanya 5 hari. Jadi karena kita masuk di Madinah, jadi kita karantina di Madinah 5 hari. Terus karantina di Madinah 5 hari, dan ini adalah hari kelima kami. Setelah hari kelima ini kami akan pindah hotel ke hotel bintang 5, karena kemarin itu karantinanya di hotel bintang 4. Dan setelah kami pindah, setelah karantina selesai, itu baru ada agenda kegiatan seperti biasa, agenda kunjungan seperti biasa. Jadi kami akan menghabiskan waktu 5 hari di Madinah. Jadi total di Madinah plus karantina itu semua 10 hari. 10 hari. Setelah itu 5 hari di Mekah, dan setelah itu kami langsung menuju ke Indonesia. Kalaupun Anda masuk, ada jamaah yang masuk ke Mekah, berarti di Mekahnya dia menambah 5 hari. Oke. Dan setelah masuk ke Saudi, kita harus download aplikasi. Itu aplikasi kesehatan seperti Peduli Lindungi. Ini namanya Tawakalna yang tadi saya bilang. Untuk pertama kali download, ini warna, kalau diperhatikan, ini warnanya warna ungu awalnya. Tapi setelah beberapa saat, entah dengan indikator apa, itu bisa berubah menjadi warna hijau.
Kalau sudah warna hijau itu kita bebas masuk ke Masjidil. Kalau masih warna ungu itu belum bisa. Apalagi untuk orang lokal ya. Ya. Kalau orang Indonesia itu udah bisa masuk ke Masjidil Haram. Mbak Rina ini begitu dimudahkan ya. 3 masjid udah dilampaui ya. Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Oh, doa-doa yang panjang kalau banyak dong Pak, diminta aja semuanya. Semuanya. Pasti insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ini kita ada kebetulan atasan saya, Ibu Risa. Berdoa. Assalamualaikum. Air matanya nggak habis-habis nih Pak. Nah, maaf. Ibu usianya berapa, Bu? 37 tahun. Masya Allah, masih muda. Jadi sudah ke semua 3 masjid yang disunahkan oleh Rasulullah, udah Bu? Insya Allah kalau nggak ada COVID sering setiap tahun ke sini. Cuma karena COVID kemarin sempat 2 tahun kita nggak jalan. Udah ke Masjid Al-Aqsa juga, Ibu? Belum. Nah, itu. Rina itu udah, Bu? Kita udah rencana ke Palestina tahun 2020, nggak jadi. Insya Allah. Amin. Nah, Rina diajak lagi tuh, Bu. Jadi guide bisa, Bu. Jadi tour leader beliau. Ya, selalu kita ajak. Insya Allah. Ini ada jamaah, kebetulan orang tua dari Ibu Risa. Halo, Nenek. Berapa, Rina? Usianya udah berapa? Usianya Nenek 62 tahun. Nah, berarti usia 62 aja saat-saat seperti ini bisa ke Masjid Nabawi atau umroh ya? Iya, bisa. Gimana kalau Rina kan masih 20-an umurnya. Iya. Sangat senang. Maunya jangan pulang katanya. Mau di sini aja dia. Amin. Jadi untuk kesini itu cukup mudah, dipermudah. Walaupun orang masih menganggap ada karantina, ada corona, sulit. Tapi beberapa tips dari saya kalau untuk umroh silahkan mendaftar di travel agent karena mereka itu udah banyak yang buka umroh. Vaksin sebaiknya vaksin 1, 2, oke. Vaksin booster juga bisa. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah lama karantina begitu kita pulang ke Indonesia. Itu aja. Tapi untuk masuk Madinah, untuk masuk Mekah, semua total karantina 5 hari. Kalau yang untuk balik ke Indonesia, begitu selesai vaksin 1, vaksin 2, itu karantina 5 hari. Kalau yang sudah selesai vaksin booster atau vaksin ketiga, itu karantina bisa jadi 3 hari. Jadi lebih singkat karantinanya. Dan sebelum para jamaah vaksin meningitis, sebaiknya sudah divaksin booster atau vaksin kedua itu lebih dari 1 bulan, jadi jaraknya itu nggak boleh berdekatan, seperti itu. Wah, saya udah komplit itu semuanya udah saya lalui ini. Cuman udah dilaluin? Udah, cuman umrohnya yang belum ini. Oh, umrohnya yang belum Pak ya. Nanti mungkin kalau Bapak ada agenda ke Palestina bisa nanti sama Ibu Risa, keluarga besar ya. Karena beliau kemarin tahun 2020 rencana ke Palestina, udah melakukan penyumbangan donasi sebesar 2 miliar, alhamdulillah, tapi belum sempat ke sana. Insya Allah hari-hari depan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Pak. Ini cuacanya nggak terlalu dingin, alhamdulillah sejuk sekali. Ya. Walaupun nggak terlalu dingin, cukup sejuk, cukup membuat tangan dan kaki kita pecah-pecah ya. Berapa suhu kira-kira berapa, Rina? Suhunya sekitar kalau nggak salah ini perkiraan 20 derajat Celcius. Baik, ini suasana udah jamaah pada itu ya, pada keluar ya? Iya, di luar. Nah, sedikit info. Biasanya di sana kan Masya Allah 4 jam atau 5 jam sebelum Jumat mereka udah di dalam masjid ya jamaah biasanya.
Ya, biasanya ini nggak sampai begitu. Dulu kan memang jamaah banyak sekali ya. Banyak sekali, jadi jauh-jauh jam sebelum waktu sholat apapun itu kita udah berbondong-bondong turun dari hotel, jalan ke hotel menuju masjid. Sekarang ini karena tidak sebanyak dulu, walaupun sudah sangat ramai, tapi tidak sepadat dulu, jadi belum tidak seperti dulu persiapannya yang harus berjam-jam sebelumnya. Lebih nyaman sekarang Pak, karena dibatasin semuanya dan alhamdulillah beribadah tidak sesempit berdesak-desakan dulu. Ini suasananya. Terus ini tadi Pak. Terus sholatnya sendiri gimana? Ada jaga jarak atau apa gimana? Ada jarak. Oke, saya liatin jaraknya, bisa dilihat ini. Nah, ini ada putih-putih. Itu jaraknya. Dan setiap jamaah yang masuk ke masjid, walaupun mereka itu bagi wanita memakai cadar, itu tetap harus memakai masker. Kalau tidak memakai masker, tidak bisa masuk ke masjid. Dan di dalam masjid itu perbedaannya sebelum corona dan setelah corona, ada polisi. Polisi memang yang berpakaian seragam polisi wanita, kalau di bagian wanita, dan di bagian laki-laki, polisi laki-laki yang berseragam ya, yang bukan memakai, bukan lagi memakai, kalau di wanita itu memakai cadar, tapi memang ini polisi yang berseragam yang memeriksa jarak antar jamaah dan juga masker, penggunaan masker di dalam masjid. Oh, baik. Berarti jamaah khususnya dari Indonesia kalau mau berumroh silakan ya, bisa ya, langsung daftar. Ya, silakan. Seperti pengalaman Rina 3 minggu ya sebelum umroh udah daftar ya. Iya. Yang paling utama itu izin, kalau pemainnya yang masih bekerja, aktif bekerja, izin dari kantor, karena ini total umrohnya itu cukup lama karena ada masa karantina, jadi minimal 2 minggu. Itu di luar umrah plus yang pamanya kita ada kunjungan kemana, minimal 2 minggu. Paling sedikit 2 minggu, 15 hari cuti. Oke, baik. Selanjutnya ntar kita tunggu juga ya live dari Masjidil Haram ya. Ya, insya Allah. Nah, jadi ini untuk menginfokan kepada teman-teman ya, wabil khusus teman-teman PLN ya, yang mau umroh jangan ragu-ragu, silakan. Iya, daftar aja, niat, keinginan yang kuat, kita yakin Allah pasti mendengar apapun halangannya, kun fayakun, kita pasti bisa kalau Allah mengizinkan, nggak ada yang nggak mungkin Pak. Oke, terima kasih. Di sini udah mau masuk waktu maghrib nih Jakarta. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Rina. Langsung dari Kompleks Masjid Nabawi, Kota Madinah, Saudi Arabia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.